Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di sini. Kali ini aku akan merangkum cerita film yang menceritakan pesawat alien mengunjungi bumi dan ingin memusnahkan manusia dengan 5 gelombang serangan. Film ini berjudul The Fifth Wave yang dirilis tahun 2016. Oke cuy, langsung aja ke ceritanya. Film ini dimulai dengan seorang cewek remaja bernama Casey Sullivan berjalan melewati hutan dengan senjata di tangannya. Dia menemukan toko kosong yang udah hancur dan mengambil sedikit persediaan yang bisa dia dapatkan. Sebuah suara terdengar meminta bantuan. Casey menemukan seorang pria yang tersembunyi di belakang. Mereka berdua memiliki senjata dan menodongkan satu sama lain. Pria itu menurunkan senjatanya, tapi Casey nggak menurunkan senjatanya. Dia memerintahkan pria itu untuk menunjukkan apa yang ada di tangannya. Ketika pria itu mengeluarkan tangannya, ada benda mengkilap yang bersinar yang mengejutkan Casey. Casey langsung menembak pria itu. Kemudian dia melihat bahwa benda mengkilap itu hanyalah kalung salib. Casey terlihat menyesal atas perbuatan itu. Beberapa bulan sebelumnya, Casey adalah remaja SMA biasa berusia 15 tahun. Dia tinggal bersama orang tuanya bernama Oliver dan Lisa, dan adik laki-lakinya bernama Sam. Sahabatnya adalah Lisbeth. Casey menyukai seorang pemain football bernama Ben Paris. Namun semuanya berubah ketika pesawat luar angkasa alien misterius mengunjungi bumi dan melayang di atas semua orang selama beberapa hari tanpa bergerak, yang membuat kepanikan di seluruh dunia. Manusia dengan cepat memberi nama pesawat itu sebagai Yang Lain. Saat Casey di sekolah, Yang Lain melepaskan gelombang pertama yang menyebabkan kecelakaan, pesawat jatuh, dan membunuh banyak orang. Serangan itu adalah gelombang elektromagnetik yang mematikan seluruh daya di bumi. Tanpa pasokan air bersih, Casey dan Sam harus mengumpulkan air dari danau. Gelombang kedua adalah gempa bumi yang sangat kuat, menyebabkan tsunami yang menghancurkan kota pesisir di seluruh dunia dan menewaskan lebih banyak orang. Gelombang ketiga yaitu Yang Lain memodifikasi virus flu burung yang menginfeksi orang-orang seperti Lisbeth dan bahkan ibunya Casey. Kemudian Casey, Sam, dan Oliver menguburkan Lisa di halaman depan rumah mereka dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Tiganya menuju ke kamp pengungsian. Malamnya, Oliver diam-diam memberi Casey sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Setelah beberapa hari tinggal di camp, ada debu besar di depan pintu camp. Dari sana muncul orang-orang militer dengan mobil dan bus yang dipimpin oleh Kolonel Foch. Dia bilang dia ada di sini untuk membantu mereka. Para militer mengumpulkan semua anak dan mengirim mereka dengan bus ke lokasi yang aman. Oliver dengan nggak ikhlas membiarkan Casey dan Sam pergi. Saat bus ingin berangkat, boneka beruang Sam malah ketinggalan. Jadi Casey lari dari bus untuk mengambilnya. Bus mulai melaju sebelum Casey bisa masuk kembali. Dia kembali ke camp dan menemukan orang-orang dewasa berkumpul di ruangan dengan para militer. Foch memberitahu orang dewasa bahwa gelombang keempat telah dimulai. Yang Lain telah mulai menggunakan manusia sebagai inangnya dan bisa mengendalikan tindakan. Pernyataan itu memicu kemarahan dan kepanikan di antara orang dewasa yang menuntut untuk membiarkan para orang dewasa bersama anak-anaknya. Kemudian baku tembak pecah. Hampir setiap orang dewasa terbunuh, termasuk Oliver. Casey berduka atas ayahnya dan mengambil senjata militer dan pergi sendiri dari situ. Anak-anak tiba di Camp Haven, yang dimana itu adalah fasilitas pelatihan militer. Ben di situ mendapatkan julukan baru, yaitu zombie. Dia diperiksa oleh Sersan Resnick. Resnick menyuntikkan pelacak di belakang lehernya dan mengarahkannya di depan cermin dua arah, di mana seorang anak laki-laki diikat di kursi. Resnick mengatakan bocah itu adalah Yang Lain. Dia menunjukkan Ben melalui lensa kalau bocah itu memiliki parasit di otaknya, lalu memberi tombol untuk membunuh bocah itu. Resnick melihat bahwa Ben mengenakan kalung saudara perempuannya yang sudah meninggal. Dia menggunakannya sebagai motivasi agar Ben menekan tombol. Casey membawa senjata yang diambil di camp tempat ayahnya yang tertembak.
Dia tiba di toko yang rusak dan kosong di adegan awal dan gak sengaja menembak dan membunuh pria yang terluka, seperti yang terlihat di awal tadi. Selanjutnya, Casey berjalan melalui jalan tol yang terbengkalai yang dipenuhi dengan banyak mobil rusak, dan dia melihat ada mayat. Tiba-tiba, ada suara tembakan yang mengenai kaki Casey. Casey merangkak ke tempat yang aman di bawah mobil. Dirasa agak aman, dia keluar dari situ, sembari menembak asal ke sumber tembakan. Akhirnya dia terjatuh dan pingsan karena kehabisan darah. Sementara itu, Ben dan anak-anak lain termasuk Sammy memulai latihan mereka. Ketika mereka di kamarnya, Sersan Resnick memperkenalkan seorang cewek bernama Ranger. Dia kelihatan belagu banget dan gak mau menerima perintah dari siapapun. Ben dan timnya berlatih bela diri bersama. Kemudian mereka berlatih menembak dan Ranger mengajarkan mereka. Casey bangun dan menemukan dirinya di dalam sebuah kamar dan dirawat oleh seorang pemuda bernama Evan Walker. Dia merawat luka tembaknya. Casey ingin pergi untuk menemui Sam, tapi Evan memperingatkannya bahwa akan berbahaya baginya untuk pergi ke sana sendirian tanpa perlindungan. Besoknya Casey melihat Evan yang lagi memotong kayu. Kemudian dia ke kamar Evan untuk melihat-lihat dan dia menemukan pistolnya yang disembunyikan di lantai. Dia bergegas melarikan diri, tapi ketika berlari di hutan, dia malah kena jebakan. Evan menangkap Casey dan melindunginya saat orang lain dengan senjata berjalan melewati hutan. Evan memberitahu Casey kalau di hutan banyak orang-orang yang lain dan memburu manusia yang bertahan. Casey tetap ngotot ingin pergi menemui Sam. Evan akan mengantarnya ke tempat Sam berada. Ketika sedang beristirahat, Casey meminta Evan untuk mengajarinya cara mengambil senjata ketika ditodongkan. Casey dan Evan tumbuh rasa-rasa cinta di antara keduanya. Di Camp Haven, Kolonel Foch memanggil Ben ke pusat kendali dan memberitahunya bahwa gelombang kelima udah terjadi. Dia memberinya helm yang bisa mendeteksi yang lain sehingga dia dapat dengan mudah membunuh mereka. Casey terbangun dari tidurnya. Dia mencari Evan dan menemukan Evan sedang mandi. Dia ketahuan dan kabur. Evan menemuinya dan melihat foto-foto sebelum invasi alien terjadi. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka menemukan mobil yang rusak dan dijadikan tempat beristirahat sementara. Ketika Evan membantu Casey memasang perban di lukanya, mereka malah berciuman cok. Dan ya, akhirnya mereka bermantap-mantap di situ. Di asrama, Ben dan Sammy mengobrol sebelum tidur, dan mereka bernyanyi bersama yang mengganggu temannya. Kemudian anak-anak dibawa ke lokasi di mana yang lain telah terdeteksi, tapi Sam gak diajak. Dia diikat Ben di kamar mandi. Mereka melihat sejumlah orang dengan tengkorak hijau yang menembaki mereka. Terjadi penembakan yang sengit, sampai teman mereka ada yang tertembak ketika mereka berlindung di dalam bus. Kemudian mereka masuk ke sebuah gedung. Ranger gak mau membahayakan dirinya. Dia mengambil pelacak yang ditanamkan oleh Resnick di belakang lehernya. Timnya kemudian melihat Ranger melalui lensa dan melihat tengkoraknya berubah menjadi hijau. Timnya ingin menembak Ranger, tapi Ben menghentikan mereka. Ben juga mengambil pelacak di belakang lehernya. Tengkoraknya langsung berubah menjadi hijau. Dia menyadari bahwa Foch dan Resnick berbohong kepada mereka dan bahwa mereka semua benar-benar yang lain. Anak-anak mudah dimanipulasi karena mereka digunakan sebagai pion untuk memusnahkan manusia yang selamat secara perlahan. Sebenarnya, gelombang kelima bukanlah yang mereka lawan, tapi mereka sendirilah gelombang kelima itu. Ben memiliki rencana. Dia memasukkan kembali pelacaknya dan menyuruh Ranger untuk menembak perutnya agar dia bisa kembali ke camp untuk menyelamatkan Sam yang dia tinggal. Ketika Casey dan Evan sedang tidur, Evan menyadari kalau ada yang mendekat. Dia keluar dan ditodong senjata oleh orang. Evan dikeroyok oleh kelompok orang itu dan menyuruh Casey lari. Dia mengetahui bahwa Evan bukan manusia biasa setelah menyaksikan Evan membunuh orang-orang di situ. Evan mengakui kalau dia sebagian manusia dan sebagian yang lain. Evan juga ngasih tahu bahwa cintanya pada Casey membuatnya lebih manusiawi. Ternyata, ketika Casey ditembak di kakinya di jalan tol, dia diselamatkan oleh Evan dari seseorang yang menembaknya, dan kemudian Evan membawanya. Ketika Casey ingin pergi, Evan memberitahu kalau para militer telah dikendalikan yang lain dan mempersiapkan anak-anak untuk membunuh manusia yang selamat.
Casey sengaja menjatuhkan dirinya di depan bus agar dia dibawa ke Camp Heaven. Sampainya di camp, dia menjalani proses yang sama seperti anak-anak lain. Ketika dia diperiksa Resnick, dia bisa melihat sesuatu yang mencurigakan pada Resnick. Mereka berdua bergelut sampai Casey melumpuhkannya. Casey menyamar dengan menggunakan baju Resnick untuk mencari Sam. Di ruangan kendali utama, Foch menanyakan apa yang terjadi di lapangan. Foch mengetahui kalau Ben berbohong. Lalu Ben memberitahu yang sebenarnya kalau Foch dan militer adalah yang lain. Mereka membutuhkan bumi untuk diri mereka sendiri. Tiba-tiba camp diserang. Ketika Ben dibawa, dia mengalahkan prajurit yang membawanya. Dan kemudian Ben dan Casey bertemu. Bersama-sama mereka mencari Sam. Di tengah perjalanan, Evan muncul dan mengalahkan prajurit. Lalu mencium Casey untuk terakhir kalinya sebelum dia meledakkan fasilitas itu. Bayangin cok, lagi keadaan genting-gentingnya gini masih sempet aja ciuman. Ben dan Casey melanjutkan mencari Sam. Mereka menemukan Sam di kerumunan. Mereka keluar dari camp itu. Kolonel Foch dan seluruh militer dan anak-anak yang terinfeksi melarikan diri dengan helikopter dan pesawat. Dia melihat Casey, Ben, dan Sam, lalu menembaki mereka. Kemudian datang Ranger untuk menyelamatkan mereka dan mereka pergi. Casey melihat camp itu hancur dan sedih atas pengorbanan Evan. Anak-anak kemudian mendirikan camp mereka sendiri dengan beberapa anak lain. Casey menutup film dengan mengatakan bahwa mereka nggak kehilangan harapan, dan harapan itu membuat mereka tetap hidup. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!